Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Emil, Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan ya. Kali ini kita akan sharing mengenai pipe and fitting. Saya lagi di lapangan, lagi survei untuk memastikan pemasangan fasilitas piping dan alat-alat mechanical yang lainnya sesuai dengan desain yang kita bikin ya. Jadi mumpung kita di lapangan, kita banyak sampel-sampel yang kita bisa sharing untuk teman-teman follower Ethos Energy dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat sharing ini ya. Baik, di meja saya ada ini valve ya. Kemudian ini ada nipple. Kemudian ini ada nipple juga. Ini ada thread outlet. Ini ada T ya. Oke, kita akan bincang-bincang mengenai beberapa peralatan ini ya. Ya, biasa kalau kita ngomong piping, kita selalu sandingkan dengan fitting ya. Ketika orang masang pipa tentu nggak cuma piping saja ya, piping atau flow line. Tentu selalu dibarengkan dengan fittingnya, penyambungnya ya, bagaimana menyambung satu pipa dengan pipa yang lain, kemudian gimana ngontrol fluidanya ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Ini material-material fittingnya. Kalau pipa kita nggak usah bicara karena pipa kita hanya menghitung thickness dan mungkin juga ada pipe stress analysisnya untuk memastikan desain routing pipanya sesuai dengan standar ya, code dan standar. Nah, code dan standar ini ada macam-macam ya, tergantung fasilitas apa. Misalnya kalau kita desain di proses plan, di dalam plan kita pakai ASME B31.3. Kalau flow line, pipeline itu kita desain berdasarkan 31.8, 31.6, 4 ya. Nah, itu tergantung juga fluidanya, ada oil dan ada juga gas ya, itu berbeda-beda. Kemudian kalau kita desain untuk power plant, kita desain code dan standarnya adalah ASME 31.1 ya. Di sana ada regulasi gimana cara ngitung thickness dari material pipanya. Tapi kali ini kita nggak akan berbicara mengenai pipa, kita bicara mengenai sampel-sampel yang ada di meja saya ini ya. Oke. Kita pertama bicara mengenai apa guys? Di valve ya. Ini yang di tangan saya ini adalah jenisnya ball valve ya. Ukurannya biasanya tertera di body valve ini. Kita cari ya. Ya, di sini ada yang warna kuning ini ya, ada 1 inci. Di body valve harus ada indikasi size dari valve. Kalau tidak ada, jangan pakai, nggak jelas tuh barang ya. Kemudian materialnya juga di sini tercantum juga harus ada jenis materialnya. Di sini tercantum 316, artinya 316 stainless steel 316 ya. Kalau material itu tidak ada namanya di sini, identifikasinya nggak usah dipakai, buang saja, ada reject ya. Harus ada size dan materialnya. Kemudian apalagi yang ada di sini? Di sini ada juga 1000 ya. 1000 itu menunjukkan ratingnya, rating valve ini ya. 1000 pound ya. Artinya dia ratingnya 1000 pound. Nanti kita lihat di tabelnya dia sanggup di tekanan berapa. Nah, tekanan itu juga tergantung pada temperatur ya. Temperatur makin tinggi dia makin turun tekanan ratingnya ya. Kemudian di bawah ini ada WOG, water, oil and gas. Jadi ini bisa dipakai untuk air, oil and gas ya. Untuk pakai ini untuk di rumah ya sangat bagus sekali, tapi mahal sekali ya. Di rumah hanya kita pakai yang PVC saja atau yang galvanize ya. Ini stainless steel 316L, 316 ini sangat bagus, sangat recommended untuk oil dan gas, bisa dipakai untuk itu. Kemudian kita untuk mendesain tentu kita juga lihat tipe sambungannya ya, sambungannya. Ada tipe valve yang sambungannya welding, nah welded ya. Ada juga valve yang tipenya
flank connection, ada juga tipe threaded. Ini tipe threaded ya. Nah, biasanya untuk yang threaded ini untuk yang small bore ya. Small bore itu biasa kita pakai yang threaded ya. Tidak common kita pakai yang flanges atau yang welding ya. Threaded atau tipe shock ya. Kalau shock dia nggak ada ulirnya di dalam. Kalau threaded sambungannya itu ada ulirnya di dalam, jadi bisa disambung dengan nipple ini ya. Nipple-nya yang cocok ya. Nah ini ya, nipple-nya bisa disambung. Ini nipple. Ini namanya double threaded nipple ya. Bisa sambung dari sini, terus ini juga bisa sambung sini ya. Ini ya. Nah, kita masih berbicara valve ya. Nah, ini tadi saya bilang nih ball valve ya. Valve itu macam-macam ya. Jenisnya ada yang ball valve, betulnya ini adalah ball valve. Ini ada bolanya di dalam, makanya kita sebut ball. Ada juga tipe valve yang gate valve. Gate valve saya kebetulan nggak punya sampelnya di sini ya. Kemudian ada valve yang tipe butterfly, ada tipe valve yang untuk globe valve. Fungsinya tentu masing-masing berbeda-beda. Kenapa kita harus pakai ball valve? Kenapa kita harus pakai valve globe valve? Kenapa harus pakai gate valve ya? Nah, ini untuk high pressure, untuk gas ini rating 1000. Kalau kita punya tekanan gas misalnya 400 psi, kita bisa menggunakan valve yang rating 1000 ini ya, ball valve. Untuk gas biasanya untuk faktor safety kita menggunakan tipe ball valve. Tidak cocok kita pakai butterfly valve karena dia tekanan tinggi dan dia fluidanya sangat berbahaya, flammable ya. Tidak, kita desain sebagai engineer kita jangan pakai valve yang tipe butterfly kalau untuk gas ya atau minyak. Dan juga tidak cocok menggunakan, apalagi untuk gate valve juga nggak cocok ya, tidak disarankan menggunakan gate valve untuk fluidanya gas bertekanan tinggi. Tapi kalau untuk minyak sih oke, pakai gate valve. Nah, minyak juga nggak boleh pakai butterfly ya. Bukan tidak boleh, boleh saja, tapi safety-nya kurang ya. Kalau perusahaan yang bagus menerapkan standar, ya tentu kita memilih yang faktor safety-nya yang sangat bagus ya. Nah, ini adalah ball valve ya. Ball valve ini dia lebih leak-nya lebih kecil ya. Sangat bagus untuk isolation, mengisolasi sistem ya. Nah, kalau kita untuk mengontrol valve apa yang cocok ya? Biasanya kita menggunakan valve tipe yang globe ya, globe valve kita untuk mengontrol tekanan, flow gitu ya. Dan juga ada satu lagi, kalau valve itu ada valve udah ya, butterfly, gate valve, ball valve, globe valve ya. Oke, ini tentang valve ya. Materialnya macam-macam, stainless steel ya, stainless steel macam-macam juga, 316L, 304 dan 333 yang lain ya. Kemudian ada gate valve ya. Ada material carbon steel ya, carbon steel, ada galvanized, ada material PVC, ada valve yang juga dari duplex ya, untuk yang heavy duty corrosive fluidanya. Nah, dia biasanya kalau valve-valve yang kecil ini biasa di forging ya, di forging. Kalau valve-valve yang besar biasanya di casting. Nah, itu biasanya ada kode-kodenya di sini. Kalau valve-valve yang besar ada WCB, WCC gitu ya. Itu ada aturan mainnya di code dari valve itu sendiri ya. Nah, untuk valve-valve yang ini kebetulan valve yang tipenya threaded ya. Ratingnya ada 1000 ya kan. Kalau valve-valve yang gunakan connection flanges, nah flanges itu rating connectionnya ada yang tipe rating 150 pound ya, artinya dia kalau kita lihat di tabelnya, valve-nya itu sanggup untuk temperatur ruangan di 100 Fahrenheit dia sanggup di tekanan 270 psi. Sementara untuk yang rating 300 itu bisa sampai 700 psi. Dan begitu seterusnya, 150, 300, 600, 900 ya, dan seterusnya. Ada juga valve yang tipe welding ya.
tipe welded type, yaitu untuk yang tekanan-tekanan tinggi yang tidak mentolerasi tolerance kebocoran ya pada tekanan-tekanan tertentu ya, biasanya untuk tekanan yang tinggi. Nah, ini baru palop ya. Palop ini macam-macam ya, dia yang handle-nya yang kayak gini, ada yang pakai bulat di atas ya. Nah, ini biasanya untuk mengisolasi ya. Kemudian kita lanjut ke nipple ya. Nipple macam-macam ya. Ini nipple ya, ini size-nya 1/2 inci, ini 1 inci. Ini berapa inci nih? Ada tulisannya di sini. Berapa inci? Ini 1/2 ya. Dia ada kode serialnya di sini, heat number ya, ditulis di sini heat number. Di sini apakah ada heat number juga? Harusnya ada identifikasi heat numbernya ya, supaya kita bisa tahu ini castingnya di serial number berapa. Nah, ini nipple ya. Nipple gunanya untuk menyambungkan antara satu fitting dengan fitting yang lain yang relatif pendek ya. Ya, ini nipple juga, ini double thread nipple ya. Ini ukurannya lebih kecil. Ini yang 1 inch tadi, ini bisa ke sini, bisa disambungkan ya kan, clear. Ini ada fitting juga LT ya, ini bisa dikonek ke sini. Ini fungsinya nipple ya, menyambungkan antara fitting, antara satu fitting dengan fitting yang lain ya. Ini tipenya harus sama-sama ya. Ini T itu macam-macam juga tipenya. Yang ada ini sambungannya tipe threaded, ada yang welded ya, sambungannya welded, ada yang tipe sock ya. Socket berarti dia connect pipanya ke dalam, nggak ada threadednya ya, itu yang tipe sock, T-sock ya. Kemudian ada yang tipe welded, ini tipenya di bevel ininya ya, dan dia tentu ada ratingnya. Kita lihat ratingnya di sini berapa gitu ya. Oke, ini adalah sokolet ya. Nah, ini threadolet, sorry, ini threadolet. Ini biasanya kita punya pipa di sini. Nah, biasa kita gini. Nah, ini ya, ini threadol. Ini weldingnya, outletnya. Ini kita las di sini ya. Las ini ke pipa. Dan kemudian ini adalah nipple-nya. Kita sambung ke sini. Ini ada tipe threadolet ya. Ada juga yang tipe sokolet. Ini nggak ada threaded-nya di dalam ya. Ini ada threaded-nya di dalam. Dan ratingnya juga beda-beda ya. Ratingnya ada yang 1000, ada yang 800 ya. Tentu makin tinggi ratingnya makin tinggi tekanannya. Nah, ini kodenya, ini SA 105N di forging ya. 105 ini kode-kode forging di normalize N ya. Ini ada heat numbernya 268-6P07, ini serial numbernya ya. Ini ukurannya 3/4 kali 1 inci ya. Artinya ininya di bawahnya 1 inci, ininya di atas 3/4 ya. Biasanya gitu, ini 3/4, ini 1/2 inci, dia akan identifikasi ya. Ini ya gunanya fitting ini ya. Ini ada ratingnya ya, jangan lupa nih ada rating 1800 dan seterusnya ya. Itu harus sesuai dengan desain pressure-nya. Kita lihat tabel-tabel dari fitting tersebut. Ini ada T tadi ya. Ini materialnya macam-macam ya. Ini material galvanized ya. Ada yang carbon steel, ada yang forging ya. Ada stainless steel juga. Stainless steel juga macam-macam, 304, 316 dan lain-lain sebagainya. Ada yang duplex ya. Nah, ada juga yang FRP tipenya, ada yang HDPE ya, T-nya. Jadi sangat banyak fitting itu ya. Dan kita harus mengenali ada fitting dalam piping system. Mulai dari materialnya, karakteristiknya, kemudian produk-produk yang ada di pasaran. Tentu kita mendesain sesuatu piping system harus seharusnya materialnya ada di pasaran. Jangan sampai kita bikin desain terus ketika dipasang di lapangan materialnya tidak ada ternyata di pasaran. Jadi kalau tidak ada berarti kita nggak bisa pasang. Kita harus customize. Kalau kita customize, kita membuat barang yang tidak standar ya, belum teruji.
kita harus mengecek di standar yang terkait, apakah di HDPE apa gitu koneksinya ya, tipenya yang ada, ratingnya berapa. Kemudian kalau di PVC juga ya harus kita cek ratingnya berapa ya, ada macam-macam ya. Kalau di stainless steel, carbon steel, kita bisa lihat di tabel code yang relevan. Oke, itu yang bisa kita share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ingat ya, piping system itu selalu disandingkan dengan fitting. Jadi kita harus mengerti tipe-tipe fitting, ratingnya, materialnya, sehingga kita tidak salah dalam menentukan spesifikasi dalam desain. Dan ketika di lapangan pun, teman-teman yang ngawasi pekerjaan di lapangan harus ngerti juga mana yang rating 150, rating 300 fittingnya, dan tipe sambungannya, apakah threadolite, apakah welded, apakah shock, apakah dia tipe yang lain ya. Itu harus dipahami agar pekerjaan atau project berjalan dengan baik. Baik, itu yang bisa kita share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune bersama Ethos Energy Continuous Learning. Mudah-mudahan channel kita terus tumbuh dan berkembang, dan teman-teman juga semakin pintar bersama kita, dan kita bisa berprofesi sebagai engineer di lapangan, insinyur yang bisa berkarya untuk pembangunan di bangsa kita. Jangan lupa subscribe channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.